Otherworldly Evil Monarch, Bab 68, Judul, Di Malam Hari. Kakek Tang adalah seorang veteran dalam urusan dunia. Mempertimbangkan kekuatan klan kota utara Qinhu, tidak mungkin dia berani bertindak lancang melawan kekuatan besar seperti keluarga Tangnya. Pada saat ini, juga sangat tidak mungkin baginya untuk mengatakan segala bentuk kebohongan yang akan mengikis kepercayaan yang dia butuhkan dari mereka. Tetapi jika apa yang dia katakan benar, maka ada lapisan yang lebih dalam dari faktor-faktor yang tidak diketahui dalam semua ini. Reaksi kakek Tang menyebabkan Qinhu merasa bahwa kakek Tang telah memilih untuk mempercayainya. Dia merasakan harapan berkembang di dalam dirinya. Bahkan jika dia tidak bisa diselamatkan, setidaknya putranya akan memiliki kesempatan untuk hidup. Dia melanjutkan, "Aku tidak tahu asal orang yang mengajar aku. Yang aku tahu adalah orang ini memiliki mata dan telinga di mana-mana. Tata letak kediaman Adipati Senior, lokasi harta karun yang tersembunyi. Setiap aspek dari rencana termasuk waktu pergerakan kita ditentukan oleh orang itu. Aku percaya bahwa orang yang dimaksud pasti salah satu ibu kota." Setelah mengatakan itu, mata Qinhu tiba-tiba melebar, ekspresi ngeri muncul di matanya saat dia berteriak ketakutan. "Adipati Senior, tolong selamatkan aku." Pada saat ini, suara tajam tiba-tiba terdengar dan sinar kuning besar muncul. Tekanan besar berkumpul pada mereka dari segala arah. Seolah-olah langit tiba-tiba dipenuhi oleh beberapa matahari kecil saat cahaya kuning duniawi benar-benar menerangi langit malam. Ahli peringkat Earth Swan Qi. 3 sosok lincah turun seperti kilat, menyerbu ke arah kakek Tang dari 3 arah. Masing-masing dari mereka bertopeng dan mengenakan pakaian hitam, hanya memperlihatkan mata berwarna kuning mereka. Para ahli dari keluarga Tang semua berteriak kaget, mereka semua bergegas maju tanpa peduli pada kehidupan mereka sendiri. Sayangnya, dengan tingkat kekuatan mereka yang terbatas, mereka tidak dapat menghentikan ahli peringkat Earth Swan. Kakek Tang mencibir dan berteriak, "Tikus mana yang berani?" Dengan janggut putihnya berkibar, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning tanah yang lebih berat dan dia berjalan maju, menjaga Qinhu terlindungi di belakangnya. Jelas niat kubu lawan untuk membungkam saksi. Tapi Qinhu saat ini adalah satu-satunya petunjuk yang dimiliki kakek Tang dalam upayanya untuk memulihkan Xuan Core. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka berhasil? Tidak peduli apa, dia harus menghentikan mereka dan menyelamatkan nyawa Qinhu. Hanya dengan Qinhu yang masih hidup, dia bisa memiliki kesempatan untuk mencari tahu siapa di balik pencurian itu. Jika dia bisa mengetahui siapa di balik pencurian itu, dia bisa memulihkan Xuan Core. Hanya dengan memulihkan Xuan Core, keluarga Tangnya dapat membangun fondasi untuk melestarikan keluarga Tang selama 100 tahun ke depan. Mata kakek Tang menjadi merah. Bang, bang, bang. Tang Wanli menyerang ke depan sendirian, memblokir ketiga serangan oleh para ahli yang bekerja sama. Dia menyerang tanpa bertahan, seperti harimau gila. Bagi orang-orang ini, membunuh Qinhu belaka bukanlah masalah. Namun, jika mereka membunuh kakek Tang, itu akan menjadi tindakan menyatakan perang dengan seluruh kerajaan Tianxiang. Jenis konsekuensi ini bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh orang biasa. Jadi, kakek Tang tidak perlu takut. Untuk satu saat, dia mampu menahan 3 ahli peringkat Earth Swan yang berada pada tahap yang sama. Mereka berempat berkumpul, mengitari satu sama lain saat mereka menyerang. Semua orang di halaman menjadi gelisah saat debu naik di sekitar mereka berempat. 2 ahli Earth Swan lainnya dari keluarga Tang segera bergabung untuk mendukung Tuan Besar. Keenam pria ini bertukar pukulan mematikan sementara mereka yang berada di bawah Earth Swan tidak dapat ikut campur dalam pertarungan. "Bawa Qinhu ke tempat aman dulu," kakek Tang berteriak. Pada saat inilah cahaya biru pucat bersinar dan seorang pria bertopeng putih tiba-tiba muncul. Di kegelapan malam, pakaian putihnya yang kontras membuatnya sangat mencolok. Sikapnya biasa saja, seolah-olah dia hanya berjalan-jalan tetapi kecepatannya sangat cepat. Cahaya biru menyala dan 4 tangisan celaka terdengar bersamaan. 4 kepala aula klan kota utara meledak kepalanya, tubuh mereka kemudian jatuh ke tanah. Tahap pemula Sky Swan. Seorang ahli Sky Swan, 200 ahli dari keluarga Tang mengerumuninya, membentuk garis pertahanan yang berat. Namun, itu benar-benar diabaikan oleh pria ini yang hanya bergerak maju seolah-olah dia tidak dihalangi. Tubuhnya melayang 3 zang, 9,12 meter, di udara. Dengan kilatan cahaya biru,
Qin Xiaobao yang terbaring di tanah hanya bisa berteriak sekali karena area antara dada dan perutnya hancur menjadi bubur. Kakek Tang Wanli berteriak. Dia berbalik dan menyerang pria berbaju putih. Pria berkulit putih menatap kakek Tang yang masuk, matanya yang dipenuhi penghinaan melintas dengan cahaya biru yang menyilaukan. Telapak tangannya terangkat untuk menyambut serangan kakek Tang, menyebabkan kakek Tang mundur beberapa langkah. Kakek Tang memberikan serangan, jenggotnya gemetar. Pria berbaju putih berputar di udara saat dia bergerak maju, mengusir semua ahli dari kediaman Tang hanya dengan menggunakan kekuatan dominan Suan Qi-nya. Tanpa melihat ke belakang, dia tiba-tiba melakukan serangan backhand. Orang di belakangnya tidak lain adalah Qin Hu. Qin Hu menyemburkan seteguk darah, merintih dan menangis. Sungguh kejam. Senior Duke Tang, ini adalah orang yang... Sebelum dia bisa melanjutkan, dia tiba-tiba berteriak dengan sedih. Tubuhnya jatuh dengan lembut ke tanah, tidak ada satupun tulangnya yang tersisa. Hehe. Pria berbaju putih itu tertawa ringan sebelum berteriak dengan nada rendah. Ayo bergerak. Cahaya biru meledak, menyebabkan semua pria dari kediaman Tang terhuyung mundur. 3 ahli peringkat Earth Swan bergerak cepat menuju dinding. Dengan kilatan cahaya kuning, ketiga pria itu melompati dinding dan menghilang. Pria berbaju putih itu tetap berdiri di dinding. Jubah putihnya berkibar anggun tertiup angin. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan nada halus. Senior Duke Tang, aku tidak punya pilihan selain menyinggungmu hari ini. Bangsawan kamu terkenal, aku harap kamu tidak melanjutkan kejadian hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Dia tertawa. Dengan kilatan cahaya biru, tubuhnya naik ke langit dan langit malam mendapatkan kembali nada gelapnya. Kakek Tang mencengkeram dadanya dan batuk beberapa kali. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pria berkulit putih itu benar-benar mengesankan dan bersikap lunak padanya. Kalau tidak, telapak tangan sebelumnya sudah cukup untuk menangani cedera internal yang serius padanya. Meskipun dia menyadari ini, kakek Tang tidak bisa menahan gemetar karena marah. Mengamati mayat Qin Hu klan Kota Utara dan putranya serta 4 kepala balai yang kepalanya meledak, kakek Tang merasa tangan dan kakinya menjadi dingin. Seorang ahli Sky Swan seperti ini seharusnya muncul di keluargaku sendiri. Aku tidak dapat menerimanya. Tidak mudah bagi mereka untuk menemukan petunjuk utama ini. Namun, pada saat sukses, seseorang tiba-tiba muncul untuk memotongnya. Dia telah mengumpulkan 200 orang terkuat dari keluarga Tang. Namun, mereka hanya bisa berdiri dan menonton saat saksi mereka dibungkam. Kakek Tang sendiri harus menerima tindakan belas kasihan yang memalukan dari musuh. Ini benar-benar tak tertahankan. Menyaksikan kakek Tang terengah-engah, orang-orang di sekitarnya dari keluarga Tang semua menundukkan kepala karena malu. Tiba-tiba, suara dentuman yang dalam, mengesankan namun menyedihkan bergema di seluruh langit dari suatu tempat yang jauh. Itu seperti ombak yang mengepul di cakrawala, suara guntur yang teredam dari ujung dunia. Itu perlahan menyebar dengan setiap ketukan membawa gambar badai yang menghancurkan dan dunia yang menginjak-injak momentum. Saat suara ini keluar, atmosfer di seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi salah satu keluhan dan pertumpahan darah. Bahkan kegelapan malam tidak terkecuali, karena menjadi lebih berat. Suara menjulang yang muncul begitu tiba-tiba tidak menjadi lebih lambat karena berlalunya waktu. Itu malah menjadi lebih keras dan lebih keras, akhirnya suara itu bergema dari keempat arah di dalam kota Tianxiang. Itu dimulai sebagai hentakan dalam yang lambat sebelum tumbuh dalam intensitas, lagi dan lagi sampai berubah menjadi banjir besar, menenggelamkan seluruh dunia dalam suaranya yang merajalela. Ini adalah suara gemuruh yang dihasilkan dari genderang perang. Awal dari adegan pembantaian dan pertumpahan darah. Ini adalah suara langit yang membelah tanah. Itu berfungsi sebagai percikan yang akan memunculkan api perang. Jenderal panggilan drum. Setelah beberapa dekade hening, di malam yang sunyi ini, bentuk komando tertinggi dari keluarga militer paling kuat di kerajaan Tianxiang tiba-tiba mulai bergemuruh lagi. Setiap kali jenderal panggilan drum terdengar, itu hanya bisa menghasilkan segunung mayat dan lautan darah. 10.000 kavaleri dan ribuan tentara akan mulai mengamuk, menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga berarti bahwa sebagian dari prajurit ini akan menutup mata mereka selamanya sementara sejumlah kecil dari mereka akan melintasi lautan darah dan mendaki gunung mayat untuk mengklaim posisi kekuasaan. Di mana-mana di dalam Tianxiang, tentara yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari tidur mereka dengan kaget dan mereka segera berpakaian.
Di mata para prajurit ini, nyala api haus darah menyala terang. Ini adalah genderang pemanggil Jenderal Agung Marshal Jun. Salah satu ahli Earth Swan dari keluarga Tang berteriak, menyebabkan semua orang menjadi terkejut.